Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aminkan semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, daerah habaib, para habaib guru-guru kita, Habib Abdullah As-Sakaf, Habib Ali Al-Kaf, para habaib, para pengurus masjid, Bapak Haji sebagai jajaran, para guru, berusul Ustaz Sulaiman, guru kita, serta Sahibul Bait, Bapak Sasuni, ya, beserta keluarga besar, bapak-bapak dan saudara-saudara yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menyebutkan semuanya. Insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah Fakir bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan Sahibul Bait. Mudah-mudahan menambah jalinan silaturahmi di antara kita semua, menambah keberkahan hidup di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang pastinya kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta yang memberikan semua kebutuhan dan keperluan kita. Betul? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita break dulu. Ada yang mau ditaruh biar kita konsentrasi. Sudah? Baik. Kita bersyukur, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti selalu ingat bahwa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa hadir tempat ini. Betul? Alhamdulillah yang hadir di sini sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, kurang sehat, mudah-mudahan lepas dari sini Allah kasih kesehatan. Amin. Allah kasih kesembuhan. Amin. Ya rabbal alamin. Bi barakatil majlis, dengan berkah majlis dan zikir yang kita bawakan malam hari ini. Saya mau mengajak semuanya untuk menyebut nama Allah. Kita resapi sama-sama dalam hati. Kita masukkan nama Allah ke dalam hati kita, bahwa tidak ada Tuhan lain tempat kita menyembah, bahwa tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dalam setiap kehidupan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap menyebut nama Allah? Sama-sama dengan syahdu resapi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Resapi dalam hati. Allahu Allah, Allahu. Tuhan kita adalah Allah. Tempat kita bersandar, tempat kita
meminta. Allah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi. Allah. Lebih resapi. Sebut nama Allah. Oh Allah, Allah, oh Allah. Sebutkan hajatnya semua. Oh Allah, Allah, oh Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah. la ilaha illallah. Kalimat terakhir, la ilaha. Illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan tempat meminta, tidak ada Tuhan tempat kita berkeluh kesah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan itu dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika hati kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kehidupan kita akan tenang, hati kita akan tenang. Dan itu bukan teori, bukan sekedar teori, tapi itu nyata. Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah di situ akan mendapatkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti hari ini, malam hari ini kita sama-sama berzikir mengingat Allah. Betul? Kita percaya semua hatinya tenang. Semua urusan-urusan dunia dilupakan. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rahmat, hati kita menjadi tenang, enak dan adem. Betul? Insya Allah mudah-mudahan segala urusan hajat-hajat kita dipenuhi dan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya satu, ingat Allah aja. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak ada alasan kita untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Coba saya mau tanya, ada nggak yang bisa ngasih jawaban? Ada nggak alasan untuk kita tidak mengucapkan alhamdulillah? Ada? Kalau ada, nanti silahkan WA ke saya. Bib, ada. Saya nggak bisa mengatakan alhamdulillah. Kalau ada alasan itu silahkan. Tapi kalau pribadi nggak bisa. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Baik lagi ada maupun tidak ada. Baik lagi enak ataupun lagi tidak enak menurut kita. Baik lagi sehat maupun lagi sakit, tetap di situ ada alhamdulillah. Maka Nabi ngajarkan, kalau kita lagi mendapatkan apa yang kita mau atau lagi enak, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, segala urusan-urusan kita bisa terlaksana. Nah, ketika kita punya urusan tidak terlaksana atau kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan, Nabi tetap mengajarkan, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Pailit sekalipun kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Maka saya sering sampaikan, kalau ada duit alhamdulillah, tidak ada duit alhamdulillah. Benar? Benar. Nah, ini sekilas memang mudah, tapi di rumah diucapkan atau tidak? Punya kerjaan alhamdulillah, di PHK benar ya, luar biasa. Semua mengucapkan alhamdulillah. Lagi sehat alhamdulillah, kena stroke naudzubillah, mudah-mudahan gak kena, mudah-mudahan gak kena penyakit-penyakit. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lagi senang alhamdulillah, lagi susah kan yang jawab sedikit. Berarti yang lain kayaknya masih susah Habib ngucapin alhamdulillah. Kalau lagi senang ada duit bisa gampang alhamdulillah. Tapi kalau lagi susah, masya Allah, bini minta ini, anak minta itu, waduh luar biasa. Boro-boro ngucapin alhamdulillah, beb pusing, liar, gitu, ya. Tapi resep dari Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, apapun keadaan kita, sesusah apapun, alhamdulillah. Silakan buktikan. Ketika kita lagi susah, rajin baca alhamdulillah, Allah angkat rezeki kita, kelihatan. Kelihatan. Tapi kalau lagi susah, malas baca alhamdulillah, yang ada ngeluh dan ngeluh, itu pintu rezeki tambah tertutup dan tertutup. Betul? Ini sudah dibuktikan, ya, sudah dibuktikan. Ketika kita susah, baca alhamdulillah yang banyak, itu pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu kesehatan dan lain sebagainya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar yang saya hormati. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai macam karunia-Nya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada guru besar kita, Nabi kita semua, penghulu alam, yang kita tidak akan masuk surga kecuali dipimpin oleh beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat beliau, para tabi'in, juga salat pada para pengikut-pengikutnya yang setia dengan ajaran beliau. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berdoa seperti itu? Semoga kita termasuk umat Nabi, karena tidak semua orang Islam bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa itu yang enggak mau? Para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku dan ajaran-ajaranku, dia mau masuk surga. Yang enggak mau, itulah dia yang enggak mau masuk surga. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia ngaku orang Islam. Ketika menyebut nama Nabi, disebut nama Nabi, dia nggak bisa tuh mulutnya berselawat. Wah, itu riskan tuh, ya. Kalau nama Nabi disebut, mulut dia nggak bergerak untuk selawat, itu riskan tuh. Sampai Nabi bilang ini orang termasuk orang yang paling bakhil. Tahu bakhil? Apa bakhil? Pelit, koret, medit, buntut gasiran. Begitu murahnya, gratisnya mulut untuk mengucapkan selawat, tapi dia mulutnya nggak bergerak untuk berselawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai pernah malaikat mendoakan untuk orang yang nggak berselawat. Saking riskannya kita ketika kita nggak mau berselawat. Suatu saat malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man dzukirta wa lam yusalli alaika ab'adahu Allah. Ya Rasulullah, barang siapa orang yang namamu disebut tapi dia tidak mau berselawat kepadamu, ab'adahu Allah, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ab'adahu Allah, kalau jauh dari rahmat artinya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala lantaran nama Nabi disebut, mulutnya enggak mau bergerak untuk berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Riskan. Kita selawat dulu yuk, siap? Kita selawat dulu ya. Kita selawat sambil berdoa sambil tawasul.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah yang keras. Rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Bukti kerinduan kita kepada Rasul, bukti kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Banyak salawat pada Nabi Muhammad. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha. Ilahi sallibil ummah ya Allah, selamatkanlah umat ini dari segala gangguan mara bahaya, kebingungan. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad. Ilahi salimil ummah ya Allah, selamatkan ini umat. Ini umat lagi kacau balau luar biasa. Minal afati wan nikmah ya Allah, selamatkan kami semua minal afat, dari segala macam bencana-bencana, wan nikmah, kesusahan-kesusahan, bencana-bencana, bala-bala ya Allah. Kemarin baru kejadian di Jawa Timur, udah begitu dahsyatnya. Ini di daerah kita Ciledug paling banjir ya. Hujan gede, angin kencang, Masya Allah, kebakaran. Ya Allah, jauhkan kami semua dari segala macam bencana. Amin. Baik bencana yang sifatnya besar, kecil di dalam keluarga, ya Allah jauhkan dari segala macam bencana. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat, kita banyak selawat. Kalau hidup kita masih ada gundah, gulana, rumah tangga masih ada piring terbang misalkan, atau sendok melayang, atau sepatu pindah misalnya. Kalau rumah tangga masih ada gitu-gitu, periksa sholawatnya. Bapaknya sholawat apa enggak, ibunya sholawat apa enggak, anaknya sholawat apa enggak. Kalau rumahnya ada sholawat, itu rumah adem, betul. Adem, nggak ada lagi tuh piring terbang, sendok melayang, sepatu pindah, nggak ada lagi. Insya Allah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Mohon diingatkan, takut kebablasan. Berapa menit lagi pagi? Tafadhol. Berarti sampai jam 12 kita. Ingatkan, mudah-mudahan 15 menit ke depan cukup. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus para guru, kita malam hari ini diundang oleh keluarga besar Bapak Sasuni ya, untuk sama-sama mendoakan almarhum orang tua beliau. Kita doakan mudah-mudahan orang tua beliau senantiasa dapat cucuran rahmat di alam kuburnya. Amin. Jauh dari siksa, Amin. Jauh dari bencana, jauh dari siksaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau punya amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan ujung-ujungnya terakhir insya Allah masuk surga Amin. bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau hadir ke acara-acara semacam ini, ke acara-acara seperti 40 hari atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu kita harus ingat, kita diingatkan nih bahwa kita punya hidup itu ada 5 fase. Ingat nih ya. Jadi kita sadar kita hidup di dunia ini gak lama. Pertama ada yang namanya fase alam roh. Kita dulu hidup di alam roh dulu. Ya, alam roh kita ini sebelum ada jasad, dulu roh kita hidup kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu alam yang pertama. Ya, alam roh. Kemudian yang kedua ada namanya alam apa namanya nih? Rahim. Alam rahim, kita berada di perut ibunda kita yang tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur ibunda kita. Kalau yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah kasih maghfirah, ampunan ya rahmat. Ibunda kita mengandung kita itu alam rahim. Itu fase kedua tuh kita hidup di situ selama rata-rata kurang lebih 9 bulan 10 hari. Udah hidup di situ di perut. Sampai akhirnya kita lahir ke alam dunia. Kita masuk fase ketiga di alam dunia ini, ya. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini tempat ladang kita buat menuai nanti hasilnya di akhirat. Makanya dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Karena dunia ini tempat meninggal, maka atu-atu tuh balik. Ya, satu-satu balik nih. Dipanggil duluan. Emang dunia tempat meninggal? Atu-atu dipanggil meninggal, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti akhirnya di akhirat baru yang namanya tempat tinggal. Jadi kita mesti sadar nih, ya, ini masing-masing nih atu-atu nanti balik nih, ya. Nggak tahu yang duluan yang mana, kita nggak tahu. Ya. Mungkin saat ini ada yang duluan sekarang. Coba periksa masing-masing samping kanan kirinya, Pak. Samping kanan kiri coba periksa. Mungkin ada yang nggak bergerak, diam aja, merem. Coba periksa. Ya, jangan-jangan. Ya, kita nggak tahu. Kalau memang tempat meninggal, mungkin juga ada yang ketika balik di perjalanan atau sampai di rumah atau besok kita ngomong deh. Padahal semalam kita baru tahlilan bareng loh. Nah, sering tuh begitu tuh. Padahal semalam baru ngopi bareng. Semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang tahu. Maka dunia ini tempat meninggal dan tempat kita nyari amal sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita sadar bahwa dunia ini tempat meninggal dan kita akan kembali ke akhirat, ayo kita kumpulin amal sebanyak-banyaknya. Tapi saya mau ngajak kita untuk mewanti-wanti ini, ya. Ini ada suatu penyakit nih. Kita udah amal nih, kita udah sholat, udah sedekah, infak, puasa, haji tiap tahun, umroh berkali-kali. Ini hati-hati nih. Kita udah ngumpulin nih buat di akhirat nih. Hati-hati, ada satu penyakit yang bikin ini amal-amal kita hangus di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu namanya? Namanya iri, hasud sama orang. Nih hati-hati nih. Kita udah capek-capek nih, kita tahu dunia tempat meninggal. Ya Allah, saya persiapkan segala amal-amal buat saya menghadapmu ya Allah. Tapi dia lupa ada satu penyakit. Dia punya itu penyakit iri. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, fa inal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kamu semua hati-hati dengan yang namanya hasad, iri, dengki sama orang lain. Apa sih hasad tuh kalau bahasa kita? Iri. Apa itu iri? Ada yang tahu? Nggak seneng. Hah? Dengki. Ada yang bilang iri itu definisinya seneng melihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Susah lihat orang seneng. Itu iri itu.
Udah kalau kita punya kayak gitu, susah melihat orang senang, terus senang kalau melihat orang lagi susah, itu penyakit tuh dalam hati itu. Hati-hati kalau kita punya perasaan kalau melihat orang senang malah kita yang susah, atau kita yang susah melihat orang senang dan sebaliknya, hati-hati, itu penyakit iri. Hajinya angus, sodakohnya angus, infaknya angus, umrohnya angus, puasanya angus, segala macam ibadahnya angus. Sementara dia padahal mengumpulkan itu semua untuk ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angus, hati-hati. Ya, hati-hati. Gimana caranya supaya kita menghilangkan sifat iri tersebut? Banyak bersyukur, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya, apa yang kita ada, itu disyukuri. Nabi kasih resep, kalau urusan dunia jangan ngelihat ke atas. Jelas? Urusan dunia jangan ngelihat atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Kalau urusan ibadah baru lihat ke atas. Maksudnya gimana? Urusan dunia, urusan duit, segala macamnya jangan lihat ke atas. Kalau ngeliat ke atas, urusannya kagak pernah bersyukur. Yang punya motor 1 lihat yang motor 2. Ya, yang ngontrak lihat yang udah punya rumah. Itu dijamin tuh nggak akan bersyukur. Tapi yang ngontrak lihat yang nggak punya rumah, baru bersyukur. Yang punya motor lihat yang nggak punya motor, baru bersyukur. Kalau urusan akhirat, urusan ibadah baru melihat ke atas. Wah, tuh orang sholatnya rajin. Yuk kita rajin sholat. Wah, tuh orang bukan cuma sholat wajib yang dikerjain, sholat sunnah dia kerjain semua. Tuh lihat tuh kayak gitu tuh. Tuh orang sodakohnya setiap hari. Saya baru seminggu sekali. Lihat gitu. Itu kalau urusan akhir. Maka kembali bapak-bapak sekalian, kita hidup di dunia fase ketiga. Akhirnya apa nanti fase keempat yang akan kita masuki, fase alam kubur. Ingat nih, ya. Ini fase perjalanan kita, jangan lupa, jangan merasa kita akan hidup selamanya di dunia lupa dengan alam kubur. Maka ketika kita ziaratul kubur, kata Rasulullah SAW, ala fazuruha, ziarah kubur kalian. Fa'innaha tudzakir. Kalau kita ziarah kubur, nanti kita akan diingatkan bahwa kita akan seperti itu. Alam kubur. Udah siap belum masuk alam kubur? Insya Allah siap. Percaya nggak nih ada alam kubur? Percaya nggak kita bakalan mati? Percaya. Gitu. Kita percaya bahwa kita akan mati. Karena memang perjalanan hidup kita nggak bisa nolak, dan nggak bisa ngelupain. Kita lupa tetap aja masuk. Maka kita nggak bisa main-main. Ketika kita lagi lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung istighfar, ingat. Ketika belum sholat, tar dulu, ingat sholat. Ketika hari ini belum baca Quran, baca Quran. Ketika hari ini belum zikir, ingat zikir. Gitu. Karena kita akan masuk alam kubur. Fase keempat, alam kubur, alam yang sangat-sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Itu peskotnya neraka kalau azab kubur. Tapi kalau dapat nikmat kubur, itu juga peskot surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan almarhum yang hari ini kita doakan mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita masuk ke fase keempat tadi, kita masuk ke yang enak, nikmat kubur, atau yang enggak enak, azab kubur. Itu kan PR. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah pekuburan, beliau sempat berhenti. Ada 2 kuburan yang beliau perhatikan. Beliau mendengar ada rintihan di dalamnya,
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa berhenti di sini? Aku mendengar ada rintihan. Di dalamnya yang pertama disiksa gara-gara namimah, atau bahasa kita provokasi, ya bahasa sekarangnya ya. Suka ngadu domba, disiksa. Yang kedua, lantaran dia ceboknya nggak bersih. Pak, urusan cebok nih antara disiksa sama nikmat ya dalam kubur nih, urusan cebok. Oke, jangan main-main nih urusan cebok nih. Ya, makanya belajar fikih itu penting ya. Yang belum belajar, yang sudah belajar teruskan ya. Belajar fikih itu penting. Urusan cebok bisa disiksa di alam kubur. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, Bib? Urusannya kalau urusan cebok kagak bersih, itu ngerembet. Dia wudunya kagak sah, dia sholatnya kagak sah. Urusan cebok juga mandi besar kalau dia kagak bener, selamanya sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah, ngaji Qurannya nggak sah, terus sama aja dia tidak beramal, dia tidak mempunyai amal baik. Urusan cebok tuh hati-hati nih ya. Makanya Nabi ngajarin bener-bener sampai pelajaran cebok tuh ada dalam hadis ya. Saking lengkapnya yang namanya agama Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, maka antara dua itu, yuk sama-sama kita persiapkan diri. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita husnul khotimah, masuk ke dalam alam kubur. Fase yang keempat, dapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fase yang kelima, setelah alam kubur selesai sampai kiamat hancur semuanya, maka dibangkitkanlah kita semua di alam akhirat. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan. Ketika di dunia keadilan yang tidak menentu, maka di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya. Semua yang zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan amal timbangan kita di akhirat nanti mudah-mudahan banyak timbangan kebaikan kita. Amin. Sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, Bapak-bapak hadirin sekalian semuanya, kita hadir di sini mengingatkan kita bahwa kita akan sama seperti almarhum. Kita akan juga hadir di alam kubur. Kita persiapkan diri kita. Khususnya juga buat keluarga, anak-anaknya. Ini maaf saya lupa, ada beberapa nih yang mesti dikerjakan oleh keluarga. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mendoakan almarhum. Jadi kalau kegiatan tahlil kita semacam ini, ngundang saudara-saudara, rekan-rekan, tetangga, itu paling cuma waktu-waktu tertentu, ya. Tapi kalau keluarga itu harus setiap habis sholat tuh baca Fatihah buat almarhum. Al-Fatihah untuk ayah, sebutin namanya, Fulan bin Fulan, Al-Fatihah gitu. Kita juga semua ya, jangan lupa untuk mendoakan Al-Fatihah kan setiap habis sholat orang tua kita. Yang kedua, untuk keluarga, khususnya anak-anak beliau, putra-putra beliau, jangan lupa untuk sambung silaturahmi dengan rekan-rekan beliau, dengan sahabat-sahabat beliau, dengan teman-teman beliau yang semasa hidup beliau itu banyak silaturahmi ke mereka. Sambung silaturahmi dengan mereka, jangan putus silaturahmi, ya. Itu akan terkesan kurang baik. Ya, akan menjadi baik, harum nama almarhum ketika keluarganya, putra-putrinya tetap menyambung silaturahmi dengan teman-teman beliau semasa hidupnya. Yang terakhir, kalau beliau punya cita-cita ya, atau apa yang belum tercapai, usahakan untuk dipenuhi. Di antaranya misalnya kalau beliau punya cita-cita pergi haji atau umroh misalkan belum, kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum mungkin ada cita-cita yang lain ya, yang baik, cita-cita yang lain teruskan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh, waladun soleh, menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Cukup ya?
Insyaallah mudah-mudahan untuk Al-Fakir dan umumnya buat kita semua bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Allahumma alihi shalli wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir.